Shalom Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Keegoisan Manusia dalam Pesta Pora. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal pasal 21 ayat 17 dan ayat yang ke-20 terjemahan baru yang berbunyi demikian. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Amsal kita hari ini membahas salah satu kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pesta. Hal ini tidak dapat kita lepaskan dari rangkaian kehidupan kita. Mulai dari kita lahir, tidak peduli apakah kita berasal dari keluarga yang sederhana ataupun berkelimpahan, kita disambut dengan pesta ucapan syukur atas kelahiran kita. Kemudian, ketika kita berulang tahun, ulang tahun kita dirayakan, baik dengan sederhana maupun dengan meriah. Ketika kita beranjak dari remaja ke dewasa, itu pun kita rayakan juga. Kemudian masuk ke dalam jenjang pernikahan, bahkan sampai kita menutup usia pun tidak akan lepas dari pesta. Tentu tiap pesta memiliki maknanya tersendiri. Sebuah makna untuk kita kenang, sebab kita tidak akan pernah berada di usia yang sama lagi, ataupun juga berada di momen yang sama lagi. Tetapi, bagi sebagian orang, makna pesta bagi mereka adalah bagaimana mereka mengadakannya. Apakah ada yang salah dengan cara berpesta? Tentu saja tidak. Tetapi yang menjadi masalah adalah apa yang dikejar melalui pesta tersebut. Apakah pesta yang diadakan itu memang dimaknai sesuai dengan tujuannya, ataukah itu hanya kedok untuk menutupi tujuan pesta yang sesungguhnya, yaitu menunjukkan status sosial ataupun eksistensi dari orang yang mengadakannya. Dalam Amsal hari ini, baik dalam ayat yang ke-17 maupun ayat yang ke-20, penulis Amsal sebenarnya menegur tentang kebiasaan berpesta, dan teguran itu terlihat dengan jelas jika kita membaca terjemahan asli dari bagian ini, yang jika diterjemahkan dengan bebas berbunyi demikian. Orang yang senang berfoya-foya akan jatuh miskin. Orang yang suka mabuk-mabukan dan bermewah-mewah tidak akan pernah kaya. Orang yang bijak mengatur persediaan harta dan makanan di rumahnya, tetapi orang bodoh tidak mengendalikan diri dan menghabiskan segala miliknya. Mengadakan pesta adalah hal yang wajar dan lumrah, tetapi hal tersebut akan menjadi tidak wajar lagi ketika sudah masuk dalam kategori berfoya-foya, bermewah-mewah, apalagi jika sampai bermabuk-mabukan. Ketika cara pesta tersebut sudah dapat dipastikan melenceng dari tujuan pesta semula, dari perayaan terhadap satu peringatan tertentu menjadi pemuasan nafsu pribadi. Dan Amsal memasukkan ketiga cara pesta ini dalam kategori kebodohan, sebab mereka tidak dapat lagi mengendalikan diri mereka dan menghabiskan segala milik kepunyaannya. Mungkin renungan ini kembali membawa kita kepada kisah anak bungsu yang mengorbankan relasinya dengan sang ayah demi tuntutan kedagingannya. Meskipun demikian, sang ayah tetap mengasihi anak bungsu itu dan menerimanya kembali pada waktu dia pulang. Hal ini memang dimaknai secara spiritual. Kita yang senantiasa melukai hati Bapa dengan berkubang dalam dosa, tetapi ketika kita berbalik dan mengaku dosa, maka kita akan kembali mendapatkan pengampunan dari Bapa. Namun, Amsal hari ini tidaklah berbicara tentang spiritualitas seperti dalam perumpamaan anak yang hilang. Tetapi, Amsal hari ini mengatakan sebuah kebenaran, sebuah realita, dan sebuah konsekuensi atas perbuatan kita. Jikalau kita memuaskan tuntutan kedagingan kita dengan pesta pora, berfoya-foya, mabuk-mabukan, walaupun itu memang adalah hasil jeripaya kita, Tuhan akan tetap memandang itu sebagai sebuah dosa. Mengapa? Karena kita melakukannya di dalam keegoisan kita. Kita lupa siapa yang berdaulat atas tubuh kita dan bagaimana kita seharusnya mempertanggungjawabkannya.
Dan yang lebih parah lagi, kita lupa untuk berbagi dengan sesama kita, khususnya bagi mereka yang hidup di dalam berkekurangan. Dengan kata lain, kita melakukannya untuk memuaskan tubuh dan kedagingan kita. Tubuh kita dengan segala keinginannya itu lebih penting daripada menyatakan kasih kepada sesama kita. Dalam Amsal hari ini, jalan keluar yang diberikan untuk melawan itu semua adalah dengan mengatur keuangan dengan bijaksana untuk keberlangsungan hidup keluarga atau orang yang kita kasihi, baik dengan menyediakan tabungan ataupun juga harta bagi keluarga maupun juga orang yang kita kasihi. Kita diajak untuk tidak hidup dalam keegoisan kita, melainkan belajar untuk menyatakan kasih mulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, adakah kita menemukan makna dalam pesta pora selain untuk kepuasan ego kita? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini. Bapa, di dalam kelemahan dan kebodohan kami, terkadang kami melakukan hal-hal yang bodoh. Kami berdoa, biarlah Engkau memberikan hikmat-Mu, agar kami mampu menjalani hidup kami dengan tanggung jawab yang Engkau berikan, dan biarlah hidup yang kami hidupi saat ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh bertumbuh terus setiap hari di dalam Tuhan.